Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk bersama-sama di sore hari ini dalam acara Bincang Komunikasi. Salam salawat kita lantunkan untuk kekasih kita, penghulu umat Muhammad Rasulullah SAW beserta dengan keluarga dan sahabatnya. Insya Allah ya, kita bersama-sama ada di dalam destinasi yang sangat kita rindukan bersama kelak. Hadir bincang komunikasi bersama Dr. Laila Munaganim. Beliau sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mona, apakah kita semuanya ini bisa ya terkait dengan keseriusan di bulan Ramadan, terus jauh-jauh gitu dari yang namanya ini nih, benda sekian kali sekian meter ini, bahas gini kayaknya keren deh. Iya Mbak Nuning, betul, setuju. Karena hampir, oke, mungkin pas sholat kita tidak sentuh, tapi begitu salam selesai, belum lagi zikir, ini sudah dilihat. Jadi kalau dulu kita pernah nomofobia ya. Nah sekarang ini kayaknya bukan cuma sekedar itu, tapi bisa dikatakan mabuk kepayang. Iya betul. Baik Mbak Mona, dengan senang hati kami akan menyimak. Terima kasih Mbak Nuning, Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata Mbak Nuning tadi, alat yang kecil itu, gadget itu sekarang sudah masuk dalam kehidupan kita begitu dekat. Nah, sebentar lagi kita Lebaran. Ada lagu setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Nah, terus kita menikmati hari raya Idul Fitri. Untuk orang Indonesia pada mudik nih gitu ya, ada budaya mudik. Tapi nggak cuma di Indonesia, di beberapa negara juga ada mudik Mbak Nuning. Dengan segala kerepotan dan biayanya, mengupayakan untuk mudik begitu. Apa yang terjadi waktu mudik? Nah kita lagu berikutnya, berjabatan tangan, saling bermaaf-maafan. Nah kumpul dengan sanak keluarga, yang ada di berbagai tempat di perantauan, kumpul dengan orang tua begitu ya. Ini semuanya luar biasa, banyak sekali aktivitas komunikasi yang terjadi dalam proses tersebut begitu. Kita menyambung silaturahim, menyambung tali kekerabatan, dan kita tahu bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bersilaturahim. Ini salah satu hadis. Dan barang siapa menginginkan untuk diluaskan rezekinya serta diundur ajalnya, hendaklah dia bersilaturahim. Jadi upaya bersilaturahim itu begitu banyak sekali dukungannya. Jadi betapa pentingnya arti silaturahim. Nah sayangnya nih Mbak Nuning nih, saat bersilaturahim kita ketemu dengan perusak hubungan. Itu gawai ya, bisa jadi gadget, handphone, MP3 player, kemudian laptop, e-reader, netbooks, e-box, kamera, dan lain sebagainya. Nah, perusak hubungan tersebut itu terjadi karena kita mabuk gawai ya. Itu istilah barunya, namanya mabuk gawai. Sekarang ini kita sudah lumayan sering ngedengar ada pubbing begitu ya. Pubbing itu bahasa bahasa Inggrisnya, dan mabuk gawai adalah bahasa Indonesianya. Bahasa yang sudah diolah sedemikian rupa oleh Badan Bahasa dari Kemendikbud begitu ya. Mereka memutuskan untuk bahasa Indonesianya namanya mabuk gawai. Nah, mabuk gawai ini Iwan dan Ahwat adalah sebuah fenomena sosial yang merusak hubungan. Bayangkan suasana Lebaran, momen kebersamaan, sangat memprihatinkan kalau kita udah kumpul jauh-jauh nih ya. Terus udah gitu sampai di tempat ketemunya nih.
pada sibuk gadgetan, pada sibuk mabuk gawai. Nah, kita sekarang cari tahu dulu apa sih itu pubbing. Pubbing adalah sebuah istilah tindakan acuh seseorang dalam sebuah lingkungan karena dia lebih fokus pada gadget daripada pada upaya untuk membangun dari percakapan yang sedang terjadi pada saat itu. Dan istilah ini mulai booming bersamaan dengan boomingnya smartphone di pasaran. Asal kata dari pubbing itu sendiri adalah phone, ya. Nulisnya itu P-H-U-B-B-I-N-G, pubbing. Itu dari phone, phone, dan snubbing atau nggak peduli gitu ya. Nah itu kira-kira pada bulan Mei tahun 2012 itu sejumlah ahli bahasa, pakar-pakar bahasa, sosiolog, budayawan, ya, penyair, ahli fonetik dan lain sebagainya itu kumpul di Sydney University. Nah, mereka melahirkan sebuah kata karena mereka merasa ini apaan sih, ada apa sih yang terjadi dalam kehidupan di lingkungan kita ini begitu. Lalu mereka akhirnya berdiskusi dan sepakat untuk menggunakan kata pubbing yang dalam bahasa Indonesianya sekali lagi namanya mabuk gawai. Kita pakai mabuk gawai aja ya. Nah, kata tersebut adalah tindakan orang, balik lagi, sibuk sendiri dengan gadget di tangannya sehingga dia nggak peduli lagi, tidak memberikan perhatian pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dunia butuh kata khusus terkait dengan fenomena sosial yang terjadi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, karenanya dalam waktu setahun saja itu kata pubbing sudah diterima di berbagai negara, yaitu sekitar 180 negara, bayangkan coba. Nah, Indonesia punya kata sendiri, ya. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah, contohnya mabuk gawai nih gitu ya. Lagi ngobrol sama pasangan, ya. Salah satu ngedengerin, salah satunya ngetik gitu ya. Cik. Atau baca pesan di gawai. Kemudian lagi makan bareng, makanannya sudah terhidang ya, tinggal makan nih. Bentar, jangan makan dulu. Kita foto dulu, cekrek, dikirimin ya. Terus kalau ada pesan, tetet segera merespon pesan ya. Komen dari telepon atau juga meskipun di depan mata nih ada lawan bicara. Atau juga gadgetnya nih disimpan sedekat mungkin dari dirinya gitu. Dengan jarak pandang yang bisa dikendalikan, bisa dikontrol, bisa dipastikan kehadirannya begitu ya. Terus segera tahu kalau ada chat yang masuk tuh ada apa sign gitu. Atau komentar di Facebook atau di mana saja ya di sosial media. Sambil jalan nih, sibuk sendiri nih buka gadget ya, sambil ngetik gitu ya. Kemudian tiap 2 menit ya lawan bicara ketika lagi ngobrol nih ngelirik ya. Dilirik nih ada apa, enggak 2 menit sih kayaknya, lebih cepet dari 2 menit gitu ya, untuk mencari tahu ada nggak message yang masuk, ada nggak pesan yang masuk dan lain sebagainya. Ini kalau lagi sibuk nih ya, kalau lagi sibuk tetap ngasih waktu. Itu durasi atas penelitian yang dikembangkan terhadap reaksi orang terhadap gadget. Bayangkan coba ya. Saat ketemu, saat ada di lift, ya, saat nunggu bus, saat nunggu kendaraan, anything deh, sembari bergadget. Kemudian ketika berkendaraan, mari kita lihat berapa banyak orang yang ada di dalam kendaraan tersebut yang sibuk segera memeluk gadgetnya, nggak memeluk ya, menyentuh, memainkan gadgetnya, membalas chat, melakukan update, menelepon dan lain sebagainya.
tidak memperhatikan dosen. Nah, ini dia. Guru ya, kalau sekolah masih mudah-mudahan ya mudah-mudahan lebih tegas gitu ya dalam ruang-ruang pelajaran, mudah-mudahan lebih tegas. Di kelas banyak yang lagi meeting gitu ya, lagi meeting nih, sibuk sendiri. Nah, kalau power banknya hilang, wah segera nih panik ya. itu apa namanya, kalau tadi Mbak Nuning menyampaikan namanya nomophobia. Nah, no mobile phone phobia, jadi galau ya. Nah, galau itu karena kita mabuk gawai gitu. Realitas sebelumnya kita pernah membahas sekali lagi, yaitu tadi tentang nomophobia ya. Kematian percakapan karena smartphone itu terjadi karena kita sendiri sudah dimakan oleh teknologi. Jadi penyakit-penyakit baru timbul yang pada tahun 2008 sudah menghinggapi 66% masyarakat dunia, yaitu nomophobia. No mobile phone phobia. Ketika seseorang cemas, khawatir, takut ketinggalan informasi akibat tidak membawa handphone. Ada hubungan dengan keberadaan jejaring sosial yang marak yang bisa diakses melalui handphone. Ketakutan ketinggalan informasi atau berita ini akhirnya menimbulkan kepanikan, jadi panik yang membuat kejiwaan seseorang menjadi tidak sehat. Ini ada beberapa riset, Iwan dan Awad. Penelitian di Inggris mengungkapkan rata-rata wanita di Inggris menggunakan ponsel pintar atau handphone hingga 100 kali sehari. Ya. Pubbing itu sudah menyebar luas di seluruh dunia dan kita bayangkan miliaran pasang mata duduk diam dan menatap benda kecilnya itu. Hubungan sosial yang terjalin berdasarkan update status, ya, bukan interaksi antar pribadi manusia dengan manusia yang hadir secara fisik, tapi manusia dengan manusia yang hadir secara dengan dimediasi oleh alat bantu, yaitu teknologi ini. Kemampuan berbicara dan komunikasi tatap muka cenderung hilang dan bahkan benar-benar hilang. Orang sibuk sama gadget ya. Peneliti Nestle Venus, dia seorang profesor, seorang profesor Spiegel Heather, ya, dia dari organisasinya Nestle Fitness, mengatakan pubbing membuat seseorang tidak lagi bisa memisahkan kehidupan pribadi dengan sosial. Semua bercampur aduk dan publik itu tahu apa yang terjadi tentang dirinya, tentang hal-hal yang pribadinya. Ini akan menjadi banyak perubahan-perubahan kehidupan sosial. Kemudian dalam sehari mengecek handphone, tadi ada riset yang mengatakan 100 kali, ada yang riset yang mengatakan 150 kali. Dalam 4 hingga 6 menit. Ya. Salah satu ciri-ciri seseorang kecanduan ponsel adalah merasakan takut berlebihan jika gadgetnya tidak ada di sampingnya. Balik lagi sama nomophobia tadi. Mereka lebih cepat memperbaiki ponselnya kalau rusak ketimbang kalau sakit. Nggak ke dokter deh. Ntar dulu ke dokternya ya kalau lagi sakit. Masih bisa ditahan, masih bisa obatin sendiri. Kayak kemarin kita sempat bahas ya, obatin pakai antibiotik yang harus berhati-hati. 4 dari wanita mengaku mereka bersedia menepikan mobilnya di jalan raya nih, gitu ya,
atau sambil mengemudi hanya untuk memeriksa kotak pesannya. Jadi membalas WhatsApp, memeriksa grup chattingnya gitu. Jadi nomophobia tadi adalah akibat dari mabuk gawai. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ada lagi penelitian pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Pavitra Makukumar dan Mahadeva di India yang melakukan penelitian pada 200 siswa, ya 200 siswa yang terdiri dari 47% perempuan dan 52% laki-laki. Sekitar 23% siswa merasa mereka kehilangan konsentrasi dan menjadi stres ketika mereka jauh dari ponsel. Ini PR bersama kita. Dan 79% siswa mengidap nomophobia yang diteliti tadi, 200 orang tadi. 79% 2015 nomophobia. 27% merasa berada pada risiko mengembangkan nomophobia. Jadi sisanya on the way itu nomophobia. Bayangkan coba, ini sebentar lagi semuanya tergulung oleh nomophobia. Kenapa? Karena mabuk gawai tadi. Di awal tahun 2016, LG Electronics melakukan riset dan memperoleh bukti-bukti bahwa 32% dari responden rela meninggalkan aktivitasnya sesaat agar dia segera mungkin atau sesegera mungkin memperoleh sumber arus listrik untuk mengisi ulang baterai ponselnya. Kemudian 22% responden akan masuk ke restoran dan memesan apa saja, tapi yang penting ada bisa untuk mengisi baterai. Ntar dulu dilihat dulu ada baterai, ada buat ngecharge enggak? Kalau ada buat ngecharge oke dan saya makan di situ aja. Lebih dari 30% responden berani meminjam pengisi baterai dari orang yang tidak dia kenal. Ngobrol aja ntar dulu ya. Hijau baterai, oke. Jadi bayangkan Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Bayangkan ini akan merusak suasana yang kita ini udah lari-lari nih ya. Berapa bisa sehari bisa 2 hari Mbak Nuning nih perjalanan nih ke kampung halaman yang dengan sukarela, dengan kesungguhan, dengan semangat, dengan perjuangan, dengan biaya, waktu, tapi nanti bisa saja rusak. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah, gawai mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ironisnya nih, kita ujuk-ujuk datang ke sana, ke kampung halaman. Jauh-jauh nih datang, yang tadinya jauh-jauh kita kontak-kontak, pas sampai udah dekat, kita sibuk sama yang jauh lagi. Ironis banget gitu kalau kayak begitu. Jadi kini tren lebih menarik bagi masyarakat adalah berinteraksi lewat media sosial. Ini luar biasa, ini yang membuat orang menjadi tergulung terus. Jika ini dianalogikan sebagai dunia, Iwan dan akhwat, penduduk media sosial ternyata lebih berisik daripada penduduk dunia nyata. Jadi penduduk dunia maya lebih berisik daripada penduduk dunia nyata. Kelebihan media sosial yang mampu untuk menjangkau orang yang sangat jauh sekalipun itu adalah daya tarik yang luar biasa. Dari jaraknya, dari waktunya dan lain sebagainya. Bikin orang berbondong-bondong menuju ke dunia maya. Iwan dan akhwat, ini fenomena kita dan kira-kira itulah yang terjadi Mbak Nuning. Tidak bisa dihindari karena faktanya begitu. Iya betul. Karenanya kita harus mengingatkan nih, jadi jangan sampai kita tergulung. Kita tergulung, lalu kita tidak menyadari sesuatu yang memang lebih berharga untuk kita selamatkan bersama. Oke, sedikit tambahan dulu Mbak Nuning. Ngapain sih buka gawai itu? Ternyata
update status sosial, apalagi tuh chatting, terus googling, game kan, anak saya game atau Neng. Ini dia. Sudah gitu nge-game ya. Bentar bunda gitu. Kan dipanggil. Karena takut. Ini kalau di ini apa sih? Saya nggak ngerti, saya nggak bisa main game soalnya. Nanti ngeganggu dan itu harus ngulang lagi dan lain sebagainya. Prioritas menjadi lebih pada Skalanya berubah ya sekarang. prioritas dan dikunci. Waktunya dikunci sama game itu gitu. Jadi Kita kalah. Yang lain-lain prioritasnya menjadi hilang. Atau banyak bodoran-bodoran ya Mbak Nuning. Banyak kidding, banyak fun gitu ya. Terus ketawa-ketawa sendiri gitu. Bayangin coba ya, kadang-kadang saya sebelah orang gitu. Orang itu ketawa-ketawa sendiri gitu. Kemarin ke bank Mbak Nuning karena memang perlu untuk physically datang ke bank. Ini lagi nungguin di depan teller nih. Tellernya lagi ngapain lah administratif. Ini nih nyalain keras dan yang lain tuh pada ngeliatin aja gitu. Tapi nggak peduli dia. Itu mabuk gawai bener dalam arti yang sebenarnya. Rasil TV untuk Islam yang satu.